Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menaungi kita sekalian. Selamat masuki ibadah, khususnya kita telah memasuki bulan Mei di tahun ini, maka patutlah kita bersyukur atas pimpinannya, penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Dan di minggu pertama di bulan Mei ini kita terus melanjutkan pembelajaran dari seri berkaitan dengan kesehatan rohani. Hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan rohani berdoa. Di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian, apabila ada pengambilan keputusan, pokok doa maupun juga pelayanan yang diperlukan, silakan dapat terus menghubungi kepada Gembala Sidang. Karena itu, selamat menyiapkan dirimu untuk masuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang senantiasa diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Pagi hari ini kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 2 Mei 2021. Dan kiranya saat kita beribadah, kita boleh merasakan kehadirannya. Kita boleh merasakan Roh Kudus datang dalam hati kita. Dan kita boleh menikmati berkat yang berkelimpahan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat beribadah. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan setiap apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan sepanjang minggu ini. Pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya itu ke dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Bapa, kami siap menerima firman-Mu, kami siap menerima berkat-Mu, kami siap menyembah-Mu, dan kami siap memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Bapa untuk beribadah kepada Engkau. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-17, saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik buat Tuhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Hambanya Gembala Sidang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkaulah yang telah menyertai, memimpin kami, anak-anak-Mu Tuhan, khususnya Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami menaikkan doa kami. Kami terus mengingat akan kondisi bangsa dan negara dan bahkan dunia. Kami mohonkan belas kasih-Mu, kiranya Engkau memulihkan bangsa negara kami dan juga dunia ini atas pandemi yang terjadi, yaitu dari COVID-19. Kiranya setiap perjuangan yang dilakukan untuk mengatasi dan juga untuk pemulihan dari pandemi ini akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Kami berdoa kiranya Kau memberkati proses yakni vaksinasi yang telah secara nasional telah berjalan dan terus diperluas, kiranya akan semakin efektif dan dapat menjangkau sebanyak mungkin orang. Kami berdoa kiranya setiap tenaga kesehatan yang bekerja keras di dalamnya juga Tuhan melindungi, menyertai, berikan keberhasilan juga di dalam mereka melaksanakan setiap tugas-tugas mereka. Kami berdoa kiranya masyarakat akan dapat terus bekerja sama dengan pemerintah di dalam melaksanakan khususnya protokol kesehatan maupun juga setiap perilaku yang perlu kami terus perbaharui dan adaptasi di dalam kehidupan new normal ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati untuk pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan dan hikmat bijaksana-Mu, agar mereka dengan kekuatan itu dapat memimpin bangsa kami menuju kepada kemajuan demi kemajuan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami khususnya berkaitan dengan suatu kewaspadaan dalam menghadapi anomali cuaca. Jika kami pun melihat bahwa cuaca ekstrim seringkali kami rasakan, bahkan di dalam atau di beberapa tempat di daerah-daerah di Indonesia pun telah mengalami dampaknya. Kiranya Engkau menolong bahwa kejadian-kejadian boleh menimpa bangsa kami dan menjadikan dampak yang merugikan untuk masyarakat. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan tolong supaya kami semuanya dapat bangkit daripadanya. Bapak, kami berdoa kiranya juga Engkau berkati jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang Engkau kasihi. Kami datang kepadamu mohonkan belas kasih-Mu agar seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani baik yang di induk maupun di cabang, demikian juga para pemimpin yaitu perancang maupun setiap orang, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan dapat terus bersatu hati, sehati sepikir, seias kata, sejalan di dalam melaksanakan visi yakni yang Engkau inginkan bagi kami. Menjadi murid yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama dan juga menjangkau dunia. Kami berdoa kiranya Engkau berkati dalam pertumbuhan iman kami sekalian,
di mana saat ini kami pun melaksanakan suatu gerakan mendengar untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dari perjanjian baru setiap harinya 2 pasal. Agar melalui semua itu kami bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk setiap keperluan jemaat. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan yang senior, Tuhan di masa lanjut mereka ini, tentu kami memerlukan sentuhan kasih-Mu untuk mereka dengan kekuatan baru yang memulihkan semangat dalam kehidupan, kemantapan dalam iman, dan terlebih lagi mewariskan suatu iman kepada generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan tolong di dalam mereka ada yang memerlukan pemulihan atas kelemahan fisik, mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit maupun juga berbagai perkara dalam hidupnya. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Kau berkati jemaat Tuhan yang terus bekerja, sekolah maupun juga melaksanakan kegiatan, baik di rumah saja maupun di luar rumah. Kiranya Tuhan memberkati dengan perlindungan, dengan kekuatan kesehatan, keberhasilan dalam melaksanakan setiap tugas maupun studi mereka. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami percaya Engkau pencipta sanggup untuk memberikan keturunan yang terbaik bagi keluarga-keluarga kami ini. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami. Melalui syafaat ini kami percayakan, kami landaskan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kesehatan rohani berdoa. Tetapi sebelum itu mari kita akan angkat pujian persiapan indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Hambanya Gembala Sidang Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya akan menyampaikan khotbahnya dengan tema kesehatan rohani. Berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom untuk kita sekalian. Ada suatu kisah yang menarik mengenai seseorang yang harus dihukum oleh karena sesuatu yang tidak wajar atau tidak pada umumnya, yakni terjadi pada waktu Perang Boer, itu perang yang terjadi di kota Ladysmith, Afrika Selatan di tahun 1899 sampai dengan 1902. Yakni bahwa orang itu dihukum karena masalah mematahkan semangat juang. Mematahkan semangat juang. Karena pada waktu peperangan itu, para pejuang yang lain sedang berjuang untuk mempertahankan kota Ladysmith. Dia justru berlari ke sana, berlari ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, tanpa melakukan apapun kecuali mematahkan semangat juang dari para prajurit itu. Yakni dengan mengatakan, prajurit musuh terlalu kuat, pasti kita akan dikalahkan. Di pihak lain ketika dia pergi ke sana, dia mengatakan bahwa pasti kita akan dijajah, pasti kita tidak mampu, dan lain sebagainya. Berusaha untuk mematahkan semangat para prajurit yang saat itu sedang berjuang. Ia sendiri bahkan tidak memanggul senjata untuk berjuang, tetapi justru dengan perkataannya mencoba sekali lagi mematahkan semangat juang mereka. Dalam kehidupan khususnya kesehatan rohani kita, yaitu berdoa. Kita kadang-kadang memiliki semangat di dalam doa, tetapi kita juga mengetahui bahwa ada faktor baik dari dalam maupun dari luar yang membuat kita menjadi patah semangat di dalam perjuangan doa kita. Perjuangan melawan kuasa-kuasa di udara, pengalaman-pengalaman doa yang harus kita jalani. Kadang-kadang di tengah-tengah kita harus menjadi patah arang atau menjadi tidak semangat lagi dalam berdoa oleh berbagai faktor. Karena itu, mari kita memperhatikan di dalam seri kesehatan rohani, di pelajaran yang ketiga ini, setelah kita belajar mengenai cara dengar kita dan cara baca kita beberapa minggu kemarin, saatnya kita akan belajar mengenai perhatikan cara kita berdoa. Sebab Yesus sendiri mengatakan, satu kisah dalam Lukas 18 mengenai janda yang dengan gigih, dengan tekun datang kepada hakim yang dikatakan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Tetapi ketika janda itu terus datang dengan gigih dalam harapannya, maka hakim itu meluluskan permintaannya. Tapi dari kisah itu Yesus mengatakan yang penting adalah tujuannya, yaitu apa? Agar manusia selalu berdoa dan tidak berkecil hati, tidak patah semangat di dalam perjuangan doanya. Karena yang paling penting digarisbawahi juga di dalam pasal itu, Lukas 18 ayat 8, ketika anak manusia, yaitu Yesus datang kedua kalinya nanti, akankah ia akan menemukan iman di bumi ini? Wah, ini berarti dapat tarik kesimpulan bahwa kehidupan doa kita itu sangat terikat erat dengan yang namanya iman. Jadi doa itu adalah indikator yang kuat atau indikator yang penting untuk kesehatan rohani. Seberapa besar, seberapa kita menghidupi iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kehidupan doa juga menjadi indikator yang mengungkapkan apakah kita masih mengasihi Dia, masih mau melayani Dia, atau sudah hilang semangat di dalam mengasihi dan melayani Tuhan kita. Karena itu penting perlu kita sadari di poin yang pertama atau bagian yang pertama ini bahwa kita sadari dari pengalaman kita dapat memperhatikan bahwa ada berbagai jenis pendoa atau orang yang berdoa. Banyak beda atau ada perbedaan di antara para pendoa itu. Yang pertama, mereka yang tidak pernah berdoa. Ya ini jelas sekali, mereka sama sekali nggak berdoa. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ateis atau juga agnostis. Agnostis adalah pandangan yang mengatakan bahwa nggak usah mikirin Tuhan, itu nggak bisa terjangkau pikiran kita. Padahal Allah menyatakan dirinya ya untuk diketahui. Nah, orang-orang seperti itu jelas tidak akan pernah berdoa. Urusan Tuhan tidak ada dalam pikirannya. Tetapi juga bahaya untuk orang Kristen yang berkata mungkin aku sudah menjadi percaya, tetapi dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 dikatakan bahwa mereka sudah menjadi murtad, tidak lagi percaya kepada Tuhan.
Nah ini kita perlu melihat bahwa Yesus pun prihatin terhadap orang-orang yang seperti ini. Kata yang dipakai memang murtad ya, orang-orang yang seperti ini dikatakan murtad. Tetapi jelas kalau orang mencapai titik seperti ini, Yesus tidak menginginkan atau prihatin terhadap semuanya itu. Mereka yang tidak pernah berdoa, tetapi juga ada orang yang berdoa tapi nggak teratur. Jadi doa mereka itu nggak teratur. Ada survei, memang ini di Amerika, nanti saya ambil satu survei lagi yang lebih update di Indonesia. Survei dari Pew Forum US Religions Landscape tahun 2007, itu mengatakan bahwa 60% orang Amerika itu berdoa. Bagus ya 60%, tapi bagaimana? Ternyata berarti 40% orang Amerika tidak berdoa secara teratur. Nah, saya mau ambil satu survei yang lebih update, khusus untuk orang Indonesia, tapi juga terlebih lagi khusus untuk orang-orang muda. Karena dari bilangan research menemukan dari survei mereka yang sangat valid dan layak dipercaya, dari buku Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia. Dikatakan di sana, para kaum muda atau generasi muda, mereka yang teratur berdoa itu 46,4%. Artinya apa? Artinya 53,6%, separuh lebih dari orang muda atau generasi muda Kristen di Indonesia tidak teratur dalam berdoa. Bukankah ini juga menjadi keprihatinan kita sekalian ya, gereja, memimpin maupun juga jemaat Tuhan untuk membawa generasi muda menjadi tulang punggung gereja melalui kehidupan doa. Karena jelas sekali di Indonesia lebih dari separuh, maksudnya 53% lebih, mereka tidak teratur dalam hal berdoa. Tetapi juga mereka yang berdoa dengan menganggap diri benar. Ini bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, bahwa mereka yang berdoa dengan menganggap diri mereka benar. Kita lihat bahwa dalam Lukas 18 Yesus pun berkata mengenai orang Farisi yang dalam perumpamaan Yesus bersama dengan orang yang lain pergi untuk berdoa, dan yang satu ini, yang Farisi ini bangga dengan seberapa besar mereka berdoa, yaitu dengan begitu lamanya mereka berdoa, berdiri mengadah kepada Tuhan untuk kemudian berdoa. Tetapi menuduh orang yang lain, orang yang kedua, menjadi orang yang bersalah. Membuat atau menuduh orang lain menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Menganggap dirinya sendiri benar, orang lain tidak. Ini adalah satu doa yang dikatakan Yesus sebagai orang yang munafik, yang boleh dikatakan memberi nama yang buruk terhadap agama. Agamanya baik, agama Yahudi ya tentu saja, orang Farisi itu agama Yahudinya ya. Agamanya baik, tetapi apa? Kelakuan, cara, perilaku khususnya dalam hal berdoa, apa? Menganggap dirinya sendiri benar dan dalam doa menyalahkan orang lain. Itulah yang disebut sebagai mereka yang berdoa dengan menganggap diri benar. Tetapi juga ada mereka yang berdoa secara egois. Tentu saja ini pasti mikirin diri sendiri. Ketika dikatakan di dalam Alkitab mengenai orang yang hanya berdoa untuk membuat permintaan pribadinya sendiri. Doanya tertuju fokusnya untuk aku, dan aku. Padahal diajarkan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1, supaya doa kita juga adalah untuk orang lain juga. Sayangnya banyak orang yang berdoa hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Coba kita cek dalam kehidupan doa setiap hari. Apakah yang kita doakan itu lebih banyak memuji Tuhan, memikirkan orang lain, atau syafaat ya. Berdoa untuk orang lain itu doa syafaat. Makanya kalau kita doa syafaat itu sebenarnya doa untuk orang-orang lain ya. Untuk bangsa, untuk gereja, untuk umat, dan sebagainya. Tetapi lebih banyak berdoa untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, atau lebih banyak Tuhan tolong aku beri ini, tolong Tuhan aku sedang ini, dan sebagainya. Lebih berfokus pada kehidupan kita sendiri. Namun demikian ada satu pendoa atau satu tipe pendoa yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya pasti inilah yang diinginkan Tuhan untuk kita pelajari. Supaya terus dengan teguh, waspada, mengucap syukur, berdoa untuk orang lain. Itu dalam Kolose pasal 4 ayat 2-3. Contohnya adalah seorang pribadi namanya Epafras. Kolose 4 ayat 12, inilah doa dari Epafras yang dikatakan sebagai selalu bergumul dalam doa. Paulus menyebut Epafras sebagai pribadi yang seperti itu. Maka kita belajar dari Yesus yang memang adalah pendoa, tetapi juga dari Epafras, agar kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh.
Jika kita sudah mengerti atau memahami betapa Yesus dan Epafras berdoa, maka kita akan melihat di bagian yang kedua mengenai pentingnya berdoa dengan benar. Karena tadi jelas sekali ada tipe-tipe doa yang berbeda-beda, maka kita harus mengerti pentingnya berdoa dengan tepat atau benar. Yang pertama ini berkaitan dengan pengampunan dosa. Ketika kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tepat, maka disadari bahwa orang Kristen itu hanya menemukan pengampunan dan kasih karunia melalui darah Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Tetapi harus didasari dengan pertobatan dan berdoa. Untuk mencapai pengampunan dosa, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi kalau mau diampuni, jelas sekali, datang dalam pertobatan dan doa. Pentingnya berdoa dengan tepat akan menolong kita atau membawa kita kepada pikiran yang damai, itu yang kedua ya. Pikiran kita akan dibawa kepada kedamaian. Dalam Filipi 4 ayat 6 ketika kita datang dalam doa, kita akan dibebaskan dari segala kecemasan maupun kekhawatiran. Orang Kristen akan menemukan kedamaian hati dan pikir yang akan dijaga. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7, dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Bukankah ini akan menolong kita dalam doa, membuat kita lebih tenang ya dalam hati dan pikiran, dan pasti kita merindukan yang seperti itu, bukan? Demikian juga pentingnya berdoa membuat kita atau memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup, dalam menghadapi kehidupan. Paulus pun berdoa untuk orang Efesus agar dapat diteguhkan, diperkuat di dalam kehidupan mereka. Efesus pasal 3. Namun jelas sekali untuk saat ini kita juga perlu, kita pada masa kini perlu kuat. Pada masa-masa sulit seperti ini perlu kuat. Karena itu orang Kristen dipersilahkan untuk berdoa untuk dirinya. Bukan berarti egois yang tadi ya, tetapi engkau bisa datang sendiri kepada Allah ketika engkau memiliki permasalahan hidup. Tidak perlu datang pada orang lain, akses sudah langsung dalam nama Yesus. Sekali lagi bukan berarti untuk egois, tetapi Anda akan dapat kekuatan langsung ketika Anda berhubungan dengan Allahmu. Bukankah ini akan menolong kita untuk mengingatkan bahwa kekuatan yang dari Tuhan, yang tidak sanggup kita dapatkan, akan diberikan olehnya. Kemudian juga dalam doa yang tepat akan menolong kita untuk dapat melayani. Ada kesempatan melayani. Paulus menyadari ia memiliki karunia mengajar orang lain. Tetapi dia minta didoakan, khususnya oleh jemaat Kolose, supaya tolonglah untuk didoakan. Di dalam Kolose 4 ayat 3. Dan ketika Anda juga mengambil bagian berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, untuk para diakon, untuk para pemimpin, untuk seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya GBI Karunia Tuhan, bukankah ini kesempatan luar biasa Anda dapat melayani Tuhan, melayani sesama. Demikian juga, pentingnya berdoa yang dengan tepat akan menolong untuk kita dapat berani berbicara. Para rasul diberi keberanian untuk berbicara ketika mereka sepertinya tinggal sendirian saja. Ketika para rasul membutuhkan keberanian, mereka berdoa. Tuhan membebaskan. Tuhan memberikan kebebasan bagi mereka. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22, 23, sampai dengan 31. Ketika Paulus pun memerlukan keberanian, dia minta tolong doakan untuk saya. Dia selalu minta doa dari jemaat Tuhan, supaya ia dapat berani menyampaikan firman Tuhan. Bukankah kita menginginkan keberanian juga ya? Kapanpun permasalahan maupun juga siapapun yang akan kita hadapi, kita mesti tegak dan kita mesti berani bicara, tetapi tanpa doa, kita hanya akan pakai kekuatan kita sendiri yang lemah. Menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sama, terlebih lagi menjangkau dunia diperlukan untuk suatu keberanian dan hanya dapat kita peroleh melalui doa dengan pimpinan Roh Kudus. Pentingnya doa yang tepat juga akan menolong kita untuk memandu. Menjadi satu panduan, yaitu hikmat yang menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita kerjakan. Hikmat yang memandu, maksudnya hikmat adalah bahwa bukan saja pengetahuan, tetapi wawasan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan yang kita miliki. Orang Kristen diminta untuk berdoa, untuk meminta hikmat pada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5-8 dikatakan, jika engkau kurang hikmat ya, jika engkau kurang hikmat, mintalah, berdoalah. Bukankah kita merindukan hikmat yang dari atas? Aksesnya hanya melalui doa saja.
Demikian juga kesembuhan dari penyakit. Ketika kita berdoa dengan tepat, mereka yang sakit dikatakan dalam Yakobus pasal 5, supaya mereka yang sakit meminta kepada para penatua, orang-orang yang dewasa secara rohani untuk apa? Mendoakan mereka. Terlebih lagi juga masih di pasal yang sama, mereka yang berbuat dosa kiranya dapat apa? Saling mengaku dosa dan kemudian apa? Berdoa satu sama yang lain. Agar apa? Sembuh. Kata yang dipakai adalah sembuh, pulih. Ya, jika hubungan perlu dipulihkan, jika kesehatan perlu disembuhkan, jelas sekali Yakobus pasal 5 datang dalam pengampunan dosa dan juga apa? Pengakuan dosa dan apa? Doa. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah dalam kehidupan doa yang benar akan ada ketenangan dan kedamaian. Sebab kitab suci mengatakan bahwa kendali atas pemerintahan yang ada, dunia, bangsa-bangsa ada di tangan Allah. Jadi untuk kedamaian dunia, kedamaian bangsa, mari kita doakan terus. Tak henti-hentinya seperti dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bukankah kita ingin hidup damai, berdampingan satu dengan yang lain, bangsa dengan bangsa, suku dengan suku? Layaklah kita berdoa dengan benar. Dan tentu saja ketika kita melihat begitu banyak manfaat yang baru kita dengarkan atau kita pelajari, pentingnya doa dan manfaat yang begitu banyak, maka perlu kita menyadari bagian yang terakhir ini, bagian yang ketiga, untuk dapat kita meningkatkan diri untuk berdoa dengan lebih baik. Perhatikan, ada langkah-langkah untuk berdoa supaya doa kita dapat menjadi lebih baik. Yang pertama, ada satu input bagi kita, supaya kita dapat berdoa dengan sistematis. Maksudnya apa? Terstruktur, ada waktu-waktu maupun juga cara-cara, ada strategi untuk berdoa. Secara sederhana kita bisa melihat dari Daud dan Daniel, di mana mereka punya waktu-waktu khusus. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 18, Daud berdoa pada waktu petang, pagi maupun juga tengah hari. Demikian juga Daniel, 3 kali sehari dia berdoa. Maka di sini ada satu kebiasaan doa yang tentunya enggak salah kalau kita mau meniru mereka. Mereka itu sudah jelas terbukti hubungan mereka dengan Tuhan, bahkan berkenan ya, dikatakan Daud sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pantaslah kalau kita mau meniru, enggak jadi masalah. Penting sekali bahkan untuk meniru bahwa mungkin 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Paling tidak intinya adalah luangkan waktu seperti mereka, Daud dan Daniel, meluangkan waktu secara sistematis, punya waktu-waktu tertentu untuk bertemu dengan Tuhannya. Namun demikian juga berdoa bisa secara spontan. Anda pun tetap dapat berdoa dengan meningkatkan doa Anda dengan cara berdoa secara spontan. Karena doa memang tidak harus dibatasi oleh waktu. Paulus dan Silas pun berdoa pada waktu keadaan yang sulit ya. Dan Tuhan membebaskan. Dan Tuhan membebaskan dia. Selanjutnya untuk meningkatkan doa walaupun secara sistematis juga, walaupun secara spontan juga, namun berdoa secara rahasia itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada berdoa secara rahasia yaitu seperti yang diajarkan Yesus melalui ajarannya dalam khotbah di bukit Matius pasal 6. Yaitu apa? Masuk ke ruangan, tutup pintu, lalu apa? Berdoa. Seperti yang Yesus ajarkan pada kita untuk kita teladani, mari kita berdoa juga seperti demikian. Bukannya berdoa berjemaah atau berdoa bareng-bareng, berdoa secara umum, berdoa dalam jam doa ataupun doa pagi atau doa bersama, bukannya itu salah, tetapi ternyata doa yang rahasia itu kuat. Doa yang rahasia yang seperti Yesus maksudkan itu kuat. Berdoalah terus secara rahasia, maksudnya urusan kita hanya dengan Tuhan. Berdoa secara simpel, sederhana saja, enggak perlu banyak kata Yesus dalam Matius 6 ayat 7. Enggak usah bertele-tele, Bapamu sudah mengetahui kebutuhanmu. Yesus memberikan gambaran betapa pentingnya doa yang sederhana. Maksudnya apa? Tidak perlu panjang dan rumit, karena Yesus pengen hidupmu enggak rumit kok. Dia ingin hidupmu simpel dan berkenan di hatinya. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di perikop yang sama dia mengajarkan doa yang lebih simpel. Bapa kami yang di surga. Ayo sekarang diucapkan di masing-masing tempat Anda. Masih hafal enggak doa Bapa kami? Tapi saya harap tidak hanya jadi hafalan, tapi betapa simpel doa yang diberikan atau dicontohkan Yesus bagi murid ini akan menolong kita, betapa pentingnya dapat meningkatkan doa kita. Kemudian juga berdoa dengan teguh, seperti yang diajarkan Yesus maupun para rasul yang lain. Dalam keteguhan doa, perhatian utama Yesus
dan juga perhatian utama para rasul dalam berbagai keadaan. Mereka tetap sungguh-sungguh, bahkan dikatakan supaya apa? Menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan melalui doa disebut sebagai sahabat Allah. Nah, dan yang terakhir, berdoa dengan sikap tubuh, gesture. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa postur tubuh juga ternyata dapat menolong kita meningkatkan kualitas doa kita. Memang banyak disebutkan berdoa dengan cara berlutut seperti Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Tetapi juga ada yang berdoa dengan berdiri. Ya, berdiri dari jauh-jauh, orang Farisi tadi ya, dengan satu orang yang lain yang dipersalahkan tadi. Orang yang dipersalahkan ini tadi berdiri, tapi jauh-jauh. Kemudian memukul-mukul diri ya, yang memukul tidak usah diikuti deh. Berdiri jauh-jauh, maksudnya berdiri ya posturnya, tidak usah mukul-mukul diri, tapi dalam penyesalan kita datang, dalam pengampunan kita mohonkan. Walaupun demikian, postur tubuh ternyata tetap, maksud saya, walaupun tidak ada postur atau gestur yang penting untuk berdoa, tidak menjadi paten, tetapi ternyata doa dengan pikiran yang ditingkatkan dengan posisi tubuh pun dapat kita contoh dari para rasul. Kiranya kita makin meningkatkan diri dalam doa yang merupakan hak istimewa kita. Doa yang merupakan hak yang luar biasa, hak istimewa yang begitu kuat, yang sungguh kita butuhkan. Doa kita butuhkan, namun sayangnya hal ini adalah sesuatu yang sering diabaikan. Apakah Anda berdoa? Maka mengakhiri firman Tuhan hari ini, seberapa baikkah kita berdoa? Seberapa benarkah kita berdoa? Seberapa tepatkah kita berdoa? Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuh
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Arahkan hatimu kepada Dia yang memberikan berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.